Halo semuanya, nama saya Galan Laristo, biasa dipanggil Galan. Jadi saya di sini mau ngebawain satu topik yang sedang hangat, yaitu ketertarikan anak muda pada idol group JKT48. Sebelumnya nih, coba kalian bayangin kalau kalian semua di sini punya idol group favorit yang bisa dijangkau. Maksudnya dijangkau itu apa? Jadi kalian bisa datang di show-nya atau pertunjukannya minimal sekali, bisa juga lebih dari sekali. Terus kalian bisa ketemu langsung, bisa minta tantangan langsung dan lain-lain. Nah itulah yang kalian rasakan jika kalian punya idol group favorit, yaitu JKT48. Jadi sebelumnya JKT48 ini apa sih? Nah JKT48 ini adalah idol group atau franchise dari Jepang, tapi didirikan di Indonesia, khususnya Jakarta ya, karena namanya JKT. Terus 48 ini mati dulu. Jadi sebelumnya JKT48 ini adalah idol group yang berasal dari Indonesia. Sebelumnya JKT artinya Jakarta karena didirikannya di ibu kota Jakarta, dan 48 ini adalah total keseluruhan membernya. Grup ini didirikan pada 11 November 2011 oleh Yasushi Akimoto yang berasal dari Jepang. Jadi JKT48 ini memiliki konsep yang sama dengan AKB48 yang berasal dari Jepang. Karena sebelumnya JKT48 ini termasuk franchise. Alasan kenapa konsep JKT48 ini sama dengan AKB48, karena JKT48 ini merupakan sister group atau keluarga dari AKB48, atau bisa disebut dengan franchise-nya lah. Jadi AKB48 ini didirikan 2005 di Akibara, Jepang, yang merupakan idol group pertama yang didirikan oleh Yasushi Akimoto. Tidak puas dengan AKB48, Yasushi Akimoto mulai mencoba untuk keluar negeri mendirikan keluarga 48 yang lainnya, salah satunya di Indonesia. Indonesia merupakan negara pertama sebagai destinasi yang pertama dari Yasushi Akimoto, khususnya di Jakarta. Jadi JKT48 ini memiliki konsep yang berbeda dengan idol group lainnya, khususnya di Indonesia. Karena konsep JKT48 ini adalah idol you can meet every day, yang artinya para penggemar bisa bertemu secara langsung setiap harinya di teater atau show yang didirikan secara resmi oleh JKT48. Jadi di dalam pertunjukan teater ini, mereka melangsungkan meregenerasi pemainnya secara berkala, dimulai dari handshake atau berjabat tangan, terus berfoto secara berdua antara satu penggemar dan satu member JKT48. Jadi mereka juga setiap tahunnya mengadakan pemilihan kapten, di mana setiap member JKT48 dipilih secara langsung oleh fans dan ditunjuk secara voting oleh membernya sendiri. Siapakah yang cocok untuk menjadi kapten dari idol JKT48 secara tahun itu? JKT48 memiliki konsep tumbuh berkembang bersama fans, yang artinya dari segi penggemar ini sangat berpengaruh penting bagi kelancaran atau perkembangan idol group ini. JKT48 memiliki beberapa event yang banyak, salah satunya tusut atau foto bersama salah satu member, terus merayakan ulang tahun, handshake atau berjabat tangan, bernyanyi bersama, dan yang terakhir adalah makan bersama dengan para fans di setiap akhir bulannya. Nama JKT48 ini memang akhir-akhir ini kerap menjadi perbincangan, baik di media sosial seperti TikTok, Twitter, dan Instagram. Ya karena dari masing-masing member JKT48 ini memiliki paras yang menawan, cantik, yang membuat penggemar, khususnya kaum adam atau pria, menjadi lebih tertarik atau penasaran dengan member JKT ini. Jadi bisa dibilang kepopuleran mereka tahun ini cukup meledak, karena di sebelumnya 2011 di awal mendirikannya JKT48 ini tidak seramai sekarang. Ya itu semua berkat bantuan media sosial, khususnya platform TikTok yang cukup meramaikan nama-nama JKT48 ini di akhir-akhir 2023 ini. Jadi alasan anak muda, khususnya kaum pria, tertarik
menjadi fans atau ya tertarik pada member JKT ini ya memang dari segi kecantikan. Pada akhirnya orang awam yang melihat member-member JKT48 melalui sosial media khususnya TikTok ini menjadi tertarik mungkin karena bisa dibilang member JKT ini imut, lucu dan cantik. Jadi fenomena viralnya member JKT48 yang membuat fansnya semakin banyak ini yang membuat euforia 10 tahun ke belakang menjadi naik kembali. Jadi fenomena ini cukup memunculkan banyak dampak bagi sekitar khususnya UMKM. Karena di setiap konser yang didirikan oleh JKT48 ini memiliki kerjasama dengan UMKM yang ingin berjualan atau melakukan branding di sekitaran konser tersebut. Dan ya bisa kita lihat ya dari sekian banyaknya fans pasti cukup membantu tentang kenaikan UMKM ini khususnya UMKM lokal. Dan pada akhirnya walaupun diimbangi oleh beberapa fenomena yang muncul, JKT48 ini bukanlah tren yang negatif. Fenomena hitsnya JKT48 ini mendorong industri musik dan hiburan di Indonesia menjadi semakin maju dan terkenal khususnya hingga ke luar negeri.